Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Perdana Kusuma. Saya perwakilan kelompok 6 akan membahas mengenai makalah peningkatan kualitas pelayanan publik di dalam bidang kesehatan. Langsung saja saya akan bahas untuk pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit tentunya. Kesehatan merupakan aspek penting dalam suatu negara. Bahkan kesehatan suatu masyarakat di suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan negara tersebut. Namun kenyataannya saat ini mendapatkan pelayanan yang baik di berbagai unit instansi kesehatan sangatlah sulit. Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka peningkatan kualitas pelayanan publik harus sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya, pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik menjadi lebih penting di mana masyarakat belum mendapatkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapannya. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak. Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal, persyaratan atau spesifikasinya. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas itu sendiri. Sedangkan pelayanan berkualitas itu sangatlah penting tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraan atau tata laksana, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi salah satu solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan itu sendiri, sehingga tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Jadi, mari kita bahas. Pelayanan publik yang berkualitas dalam bidang kesehatan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan kesehatan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Maka dari itu perlu adanya pelayanan publik yang berkualitas dalam bidang kesehatan ini supaya masyarakat dapat merasakan kepuasan pelayanan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat membaca pada sebagian media massa. Di lain pihak, masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol efek untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada publik haruslah sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan publiknya, karena pelayanan kesehatan merupakan penyediaan kepuasan untuk masyarakat atau publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu tugas dari aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, aparat sebagai pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel sebagai berikut. 1. Pemerintah yang bertugas melayani. Kemudian 2. Masyarakat yang dilayani pemerintah. 3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik. 4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih. 5. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar asas-asas pelayanan masyarakat. Kemudian 6. Resource yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan. Upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan yaitu pengembangan dapat dilaksanakan melalui perluasan jangkauan wilayah sesuai dengan tingkat kemajuan transportasi, peningkatan rujukan, peningkatan mutu pelayanan dan keterampilan staf, peningkatan manajemen organisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.
Saat ini jumlah puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit. Puskesmas pembantu sekitar 22.000 unit. Kemudian ada puskesmas keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut di semua kecamatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten atau kota. Namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan normal. Adapun upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain: 1. Melakukan jangkauan pelayanan kesehatan sampai desa-desa dengan membantu puskesmas yang baru. Jadi harusnya membuat perpustakaan yang dekat dengan rumah warga, puskesmas pembantu, kemudian ada pos kesehatan, posyandu, dan penempatan bidan di desa yang mengelola sebuah polindes atau poliklinik persalinan desa. Kemudian 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan baik dengan meningkatkan keterampilan dan motivasi kerja staf dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun dengan cara mencakupi berbagai jenis kebutuhan peralatan dan obat-obatan. 3. Pengadaan peralatan dan obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pengadaan obat seharusnya didasarkan pada analisis epidemiologi penyakit yang berkembang di wilayah kerjanya. 4. Sistem rujukan di tingkat pelayanan kesehatan dasar lebih diperkuat dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Rujukan pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana apabila pengembangan sektor lain ditingkatkan. Kecamatan juga mendukung, yaitu tersedianya fasilitas transportasi yang lebih memadai dan peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian untuk 5, peran serta masyarakat melalui pengembangan pembangunan kesehatan masyarakat atau PKMD. Kegiatan ini perlu dilakukan secara gotong royong dan swadaya sehingga masyarakat mampu mencapai mutu hidup yang sehat dan sejahtera. Kemudian ke-6, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada. Dan 7, memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit dan tidak membedakan pasien yang membayar langsung dengan menggunakan BPJS. 8, pergerakan peran serta masyarakat. Dan ke-9, perlu adanya upaya penambahan tenaga kesehatan seperti dokter agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab pengobatan kepada pasien. Jadi kemampuan yang berarti dapat melakukan tugas sehingga menghasilkan jasa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberian pelayanan dan penerima pelayanan, yang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien sesuai dengan keahlian masing-masing. Baik, jadi kesimpulan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu penanggung jawab, standar pelayanan, hubungan kerja, dan pengorganisasian potensi masyarakat. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dalam memberikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih merata dan bermutu, mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembinaan dan peningkatan suatu keadaan yang lebih baik. Setiap